Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah hidup kami. Berkati kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini. Pakai kami sebebas-bebasmu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskan ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami siap Tuhan pimpin. Amin. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari teman-teman, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita katakan sekali lagi, kita hendak bersyukur kepadanya karena Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi.
betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, kami terus memuliakan Engkau. Kami terus memuji-Mu dengan hati kami. Saat ini Bapa, kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu. Biarkan roh kami menyala-nyala. Jangan biarkan roh kami letih lesu. Jangan biarkan kami tidak berfokus padamu Tuhan. Tapi biarkan kami terus mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Karena Engkau adalah pribadi yang senantiasa mengetahui apa yang ada di hati kami. Mari teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau pujian ini, kita mau angkat pujian ini dengan hati yang terbuka. Biarkan pujian ini mengisi tabung minyak kita. Dan biarkan hati kami terus Kau isi dengan Roh-Mu yang kudus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, inilah anak-anak-Mu saat ini ingin rindu terus bersekutu dengan Engkau. Sekali lagi kita nyatakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Engkaulah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk hadapan-Mu, meninggikan
Rabasana Maya Rabakyana Mayere. Rabasyana Maya Rabakyana Mayere. Rabasana Mayere. Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasana Mayere. Yara karana na mara karana shantara. Yara karana na mara karana shantara karana na mara karana shantara. Yara na mara karana shantara karana. Yara karana na mara karana Yara karana shantara. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah menerima puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Jacqueline. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi. Teman-teman, selamat menyambut Hari Raya Saint Petrus dan Saint Paulus pada hari ini. Bacaan Injil kita pagi ini akan diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 hingga 19. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Panggillah Allah, Roh Allah, untuk membuka hati kita mendengar dan menerima firman-Nya yang hidup. Agar kita bisa memahami kata-katanya sehingga ke lubuk hati kita yang terdalam. Ya Roh Allah, urapilah kami semua. Ajarilah kami mengerti dan memahami segala sesuatu yang hendak Engkau sampaikan. Amin. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata Elia. Sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau, kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahukan
hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga yang memberitahumu. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat, dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaahku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru, Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi akan dilarang juga di syurga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di syurga. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil pada pagi ini yaitu pengakuan Petrus tentang Yesus. Yesus bertanya menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia. Dalam bahasa Ibrani ialah Eliyahu, yang berarti adalah Tuhan, Elohim. Allahku adalah keselamatan. Bahasa Inggris Elijah atau Elias, yaitu seorang nabi kerajaan Israel ketika pemerintahan Raja Ahab Ahazia dan Yoram sekitar abad ke-9 sebelum Masihi. Di dalam Alkitab dia adalah nabi yang naik ke syurga di dalam puting beliung, yaitu angin badai yang kuat. Dia seorang yang berani dan telah membuktikan bahawa hidup dalam budaya iman merupakan sikap hidup yang tepat bagi orang yang beriman. Yohanes Pembaptis, anak kepada saudara Bonda Maria, Bonda Yesus Kristus sendiri, yaitu Elizabeth dan suaminya Imam Zakaria. Dia adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Ini boleh didapati di Matius 11 ayat 11. Dia juga merupakan pembaptis orang-orang Israel menggunakan air untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Beza usia Yohanes dan Yesus ketika itu ialah 6 bulan. Sifatnya ialah seorang yang sederhana, jujur, rendah hati, dan selalu mengakui kesalahan atau bertobat. Dia percaya bahawa baptisan dengan air adalah satu pertobatan dan pengampunan dosa. Yang ketiga yaitu nabi-nabi lama, seperti Abraham, Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Nathan, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan beberapa lagi nabi yang bisa kita temui di dalam Alkitab. Yang keempat, yaitu jawapan daripada Simon Petrus. Siapakah anak manusia? Dia adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Dalam bahasa Aram, Isho, bahasa Ibrani sebagai Yeshua atau Yehuswa. Dia dilahirkan oleh Bonda Maria yang masih perawan dan suci, yang hanya mengandung melalui Roh Allah, bukan dari benih manusia, yaitu Santo Yosef. Anak Allah, putra Allah yang tunggal, Sang Mesias, yang diurapi, peribadi yang kedua di dalam Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus juga adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan untuk menyelamat umat manusia dari hukum neraka. Sanggup mati di kayu salib demi kita semua yang berdosa. Betapa mulianya kasih Allah yang mengutus Dia. Betapa beruntungnya orang-orang yang pernah melihat Dia di zaman dahulu jika dibandingkan dengan kita di zaman sekarang. Maka, walaupun kita tidak melihat Dia
tetapi kita tetap orang yang percaya. Siapakah Simon Petrus yang telah memberi jawaban yang berbeda dari pengikut-pengikut Yesus yang lain, yang tidak ragu-ragu, yang sungguh yakin, dan penuh percaya dengan jawabannya? Dia dikenali juga sebagai Saint Peter. Dahulunya hanya seorang nelayan dan menjadi salah seorang daripada 12 Rasul Yesus. Gelarannya adalah batu yang kuat dan yang pertama sekali menubuhkan jemaah agama Kristen di bumi bagi semua orang di bumi, bagi orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang yang dipercayai oleh Yesus Kristus sebagai pemegang kunci dunia baru Allah di bumi, yaitu kerajaan rohani gereja. Apa yang engkau larang di bumi akan dilarang di syurga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di syurga. Ayat ini harus kita ingat selalu, bahwa apa yang dilarang di bumi oleh Simon Petrus dilarang juga di syurga. Apa yang dibenarkan olehnya di sini juga dibenarkan di syurga. Hanya ada satu agama Kristen ketika itu, dan dilanjutkan atau diteruskan oleh Kristen Roman Katolik di kota Vatikan, Rome, Italia. Paus selepas Simon Petrus ialah Paus Linus, dan yang sekarang ini ialah Paus Franciscus, Paus yang ke-266. Betapa panjangnya pertalian kita dengan Allah dari Simon Petrus hingga ke Paus yang sekarang yang ke-266. Kita harus menghargai dan bersyukur bahwa pertalian ini tidak pernah putus dan tidak pernah akan padam. Di sini Allah mau menegur Anda dan saya. Jika imanmu tidak ragu-ragu, kamu yakin dan benar-benar percaya akan Allah Bapa di syurga, maka kamulah yang akan dipilih untuk meneruskan kerajaannya di bumi ini, supaya kita semua ingat akan Dia Bapa di syurga, tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita terpisah di antara kerajaan di syurga dan di bumi selepas dosa pertama dari Adam dan Hawa. Allah mau kita kembali kepadanya dengan selamat karena Bapa mengasihi anak-anaknya, keturunan asalnya dari dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu yang dibawakan oleh teman kami, Jacqueline. Bapa, biarlah kami terus memuji-Mu dan kami terus percaya bahwa Putra-Mu Yesus adalah Allah yang hidup, Allah penyelamat kami, Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih juga ya Bapa, karena kami boleh memperoleh pembaptisan, sehingga kami lebih dekat dan lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Biarlah kami terus memperkokoh iman kami ya Bapa, agar kami dapat membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau dan dapat menjadikan mesbah doa untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih Engkau utus Pasutri Civila dan Pak Paulus menjadi teladan kami dalam lebih mengenal Engkau.
Terima kasih untuk komunitas ini ya Bapa. Terima kasih untuk pelayanan Civila dan Pak Paulus. Berkati mereka ya Bapa. Berkati anak-anak mereka. Berkati usaha mereka. Berkati keluarga besar mereka. Tutup bungkus mereka dari segala yang jahat. Lindungi mereka dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripadamu. Juga untuk kami semua yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih karena kami sampai saat ini masih setia dan taat untuk mengikuti saat teduh ini. Bapa yang baik, jangan biarkan penghalang-penghalang yang membuat kami malas untuk mengenal Engkau menghampiri kami. Kami percaya ya Bapa, biarlah nama Yesus yang mengurapi kami, yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati, lindungi, dan terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah kami terus memuji Engkau, memuliakan namamu. Dan biarlah kami terus taat kepada kehendak-Mu. Semua doa ini ya Bapa kami mau bawa dan kami mau persatukan dengan doa komunitas dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.